harta yang baik itu tidak boleh dialokasikan kecuali untuk urusan yang sifatnya kemaslahatan umum dan untuk membantu orang-orang yang lemah. Rakyat itu semuanya baik. Mereka tak diminta pun tetap bayar. Yang gak baik itu yang mereka yang di atas-atas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Ansor Banten bersama saya Cahali. Ya, host lumayan magang lah gitu ya. Hari ini gimana kabar teman-teman semua, sahabat-sahabat semua? Saya pikir mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, para subscriber Ansor Banten Channel, kali ini kita akan membahas tentang isu yang sangat-sangat dekat di kehidupan kita sehari-hari. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah pajak. Hari ini banyak sekali, ramai sekali pemberitaan soal pajak. Apalagi kita punya menteri yang agak lumayan berani. Sebutlah Bapak Purbaya ya, bukan Parubaya, Purbaya. Beliau ini cukup berani sebagai Menteri Keuangan dengan terobosan-terobosan baru. Tetapi ada hal-hal yang menarik memang yang belum sesuai nampaknya dengan keinginan masyarakat. Nanti kita akan coba kulik ini, tapi yang pasti kita akan berfokus kepada pajak dalam perspektif syariah ataupun agama Islam. Nah, seperti biasa narasumber kita sudah sangat ready untuk membedah ini, sudah sangat siap gitu ya. Narasumber permanen sih kayaknya ini narasumber kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sudah bersama kita Gus Mubin. Beliau ini narasumber sejuta umat dan narasumber sejuta masalah. Jadi kalau ada masalah apapun dari mulai jodoh sampai ke pajak aja dia urusin. Gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah. Jadi mungkin saya nggak berjumpa dengan Gus ini hampir 3 mingguan gitu Iya, ya. 3 mingguan. Akibat memang sahabat-sahabat ini Gus Mubin bela-belain datang ke podcast kita ini eh, sampai jatuh di motor. Tapi alhamdulillah kondisinya sudah mulai pulih, alhamdulillah. Terima kasih Gus sudah nyempetin. Walaupun di kondisi yang apa namanya pemulihan lah gitu ya. Lihat. Nah Gus, kita apa namanya ngomongin soal pajak. Saya sih sebetulnya bukan ahli ekonom ya, yang memang harus ngurusin pajak. Cuman ini tuh banyak yang nanyain soal pajak. Menurut agama, karena kebanyakan mayoritas di kita, penduduk kita tuh kan agama Muslim. Nah, agama Islam. Nah, Gus, menurut agama Islam itu pajak itu seperti apa sih, Gus? Sebenarnya kalau memang secara umum yang kita ketahui, kalau untuk orang-orang kampung itu ya nggak ada bedanya sama iuran ya. Gitu ya. Iuran mulutan, iuran Iya. rajaban itu kan. Karena memang warga kita ini emang warga yang doyan iuran. Gotong Saking royong. punya hobi iuran itu sampai-sampai akhirnya negara juga Pengen pengen ikut-ikutan. ikut-ikutan iuran juga. Itu loh. Dengan ya istilahnya kalau negara mengatakan dengan pajak ya. Kalau kita kan lebih kepada istilah iuran karena memang kita sudah seringnya banyak acara kan. Dah, terus mengenai pajak itu sendiri secara syariat itu pada awal permulaannya ada dua istilah yang sebelumnya cuma satu istilahnya, yakni berupa jizyah. Jizyah itu diberlakukan pajak kepada mereka yang notabene-nya sebagai non-muslim dhimmi, yang membayar pajak itu sebagai bentuk ketundukan kepada penguasa yang memiliki hak sebagai warga negara yang sama di dalam wilayahnya orang Islam. Akhirnya perkembangan daripada penarikan dana itu timbul yang baru berupa dorbah.
Yang dimana dorba itu penarikan dana yang diberlakukan kepada seluruh warga negara atas kebijakan pemerintah. Jadi yang pertama itu jizyah, yang kedua dorbah. Dorba. Nah, Gus, kalau ngomongin jizyah dan dorbah itu hanya pada persoalan mungkin yang jizyah tadi kalau disebutkan lebih eksplisit ya kepada Iya, siapa ditujukan pajak ini. Kemudian yang kedua ini lebih general ataupun lebih umum. lebih umum. Dan yang mungkin yang relevansinya kalau hari ini mah lebih ke dorbah tadi. Dorba tadi. Nah, Gus, jizyah dan dorbah ini timbul di masa siapa sih sebetulnya? Sebenarnya ini kalau dulu itu kalau jizyah memang sudah diberlakukan sejak zaman Nabi. Jizyah itu ya. Sejak zaman Nabi. Ketika Nabi wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar dan beliau wafat digantikan oleh Sayyidina Umar, maka dibentuklah Departemen Keuangan, Baitul Mal. Baitul Mal istilahnya, yang Bank lah dimana gitu ya kalau sekarang ya mah. istilahnya itu Baitul Mal kan. Ini isinya Baitul Mal itu adalah uang jizyah dan uang-uang zakat. Belum ada dorba itu, belum Belum ada ya. pajak warga negara belum. Hmm. Tapi Gonimah masuk juga ke situ. Masuk juga Masuk. gitu kan. Salah satunya kan. Itu seiring berjalannya waktu ternyata semakin luasnya ekspansi orang Islam ke negara-negara tetangga Mm-mm. sampai menembus wilayah Eropa, akhirnya butuh pendanaan yang kuat untuk pertahanan negara dan juga untuk stabilitas keamanan negara juga. Pada saat itu ada seorang khalifah dari dinasti Umayyah di Andalusia Mm-mm. yang bernama Khalifah Yusuf bin Tasfin. Beliau memberlakukan atas dasar rembukan dengan para ulama pada saat itu guna memberlakukan penarikan dana dari warga negara yang mendiami wilayah negara tersebut, Mm-mm. yang dimana dananya ini untuk memperkuat Sistem pertahanan tadi sistem ya. pertahanan dan juga sistem keamanan yang ada di negaranya. Oke. Nah dari sinilah mulai dorba itu berlaku. Dorbah itu ya. Dorba itu berlaku. Karena memang kembali lagi kalau Imam Ghazali mengatakannya al-malu sholih la yusarrifuhu illa liman fihi hajatun amatun wa wala muhtajun ajizun. Harta yang baik itu tidak boleh dialokasikan kecuali untuk urusan yang sifatnya kemaslahatan umum dan untuk membantu orang-orang yang lemah. Mm-mm. Jadi kategorinya itu membantu orang-orang yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah dalam hal ini negara hadir Mm-mm. sebagai bentuk tanggung jawab selaku pengayom masyarakat dan juga sebagai penentu kebijakan di dalam negara tersebut. Akhirnya diberlakukan pajak ini gunanya itu untuk bagaimana rakyat ini selaku warga negara yang membayarkan pajaknya itu bisa merasakan manfaatnya menjadi Dari orang yang bernegara. oke. Nah, Gus, tadi kita ngomongin soal pajak atau dorbah dan jizyah atau sejenisnya. Anggaplah kalau dalam sistem kenegaraan kita hari ini kita ngomongin pajak ya, Gus. Nah, pajak ini dia itu memiliki apa ataupun ya bentuk yang apa ya maksudnya tuh ada nggak sih syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yang memang itu tuh kalau itu benar-benar pajak gitu. Pajak itu boleh dipungut dengan syarat gitu. Ya. Kalau menurut Imam Ghazali sendiri, pajak itu dipungut itu tuh ketika memenuhi 4 syarat. 4 syarat. Yang pertama itu syarat pertama diberlakukan pajak dan boleh untuk diberlakukan pajak bagi warganya itu yang pertama itu ada kebutuhan primer
yang sifatnya berkelanjutan. Sifatnya berkelanjutan. Oke. Nah, yang keduanya itu ada keamanahan, kepercayaan di dalam pengalokasian daripada dana yang telah dikumpulkan dari pajak tersebut. Yang ketiganya ada keadilan di dalam penarikan pajak. Tidak merugikan satu pihak dengan yang lainnya. Oke. Tidak ada sama rata di dalam jenis pajaknya. Dan yang keempatnya itu ada masukan dari ahli Dewan Permusyawaratan, Anggaplah DPR gitu ya. DPR, nah, yang memiliki wewenang untuk Membuat regulasi tadi. membuat regulasi dan juga mewenang untuk memberikan nasihat dan masukan kepada pemerintah. Oke. Jadi kalau tadi ngomongin soal pajak itu pasti hukum asalnya adalah soal dari tadinya tidak boleh, kemudian menjadi boleh, kemudian wajib karena ini fardu ain. Yang kemudian juga ini akhirnya kemudian pajak ini merujuk kenapa juga boleh karena ada kemaslahatan tadi. Kemudian juga kenapa wajib karena ada perintah daripada ulil amri. Iya. Nah, kemudian pada persoalan tadi yang Gus bilang soal pasti dalam soal perpajakan itu ada Cak yang namanya mereka merasa tidak adil. Merasa mereka ketika bayar pajaknya rajin, meskipun rajinnya pas ada pemutihan aja gitu Gus ya, pemutihan. Jadi ya udah rajin nih mau bayar pajak. Tapi kemudian mereka merasa ketika mereka bayar pajak, mereka nggak dapat apa-apa. Padahal yang kita tahu adalah soal pajak itu kemudian dana kolektif yang kemudian itu akan dikembalikan kepada fasilitas masyarakat itu sendiri. Nah, Gus, kalau melihat konteks itu, apa namanya konteks soal keadilan itu, artinya kita akan melihat bahwa fenomena masyarakat kita juga animonya ke pajak ini gara-gara banyaknya sekali pengemplang pajak karena individu tadi itu ya Gus ya. Iya. Individu. Bagaimana sih Gus kiat Gus sendiri melihat fenomena yang terjadi ini agar masyarakat melihat bahwa pajak ini penting loh gitu. Menurut agama kita. Sebenarnya kembali lagi kepada pemangku wewenang. Karena memang dalam satu riwayat lagi mengatakan wafridu 'alal aghniyai min ahli kulli baladin ayakum bi faqaraihim wa yujbiruhumus sultan ala dzalika illam taqumiz zakatu bihim. Diwajibkan atas orang-orang kaya untuk memenuhi hak-haknya orang-orang fakir. Dan juga sultan dalam hal ini pemerintah dengan kekuasaannya boleh untuk memaksa orang-orang kaya itu untuk memenuhi hak-haknya orang-orang fakir tadi ya. apabila memang dari zakat itu tidak bisa memenuhi haknya orang fakir. Dari sini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasanya dalam arti keberadilan di situ adalah melihat kebutuhan yang mendasar berupa kesejahteraan dalam hal ini kemaslahatan bagi seluruhnya kan. Ini akan menjadi lebih semangat jika memang dorongannya itu tidak hanya sekedar himbauan, tapi juga ada transparansi dan juga kejelasan alokasi daripada dana yang telah terkumpulkan itu untuk apa. Dan bisa dirasakan tidak hanya untuk orang-orang miskin saja. Walaupun memang tupoksinya itu yang lebih membutuhkan terhadap santunan dan juga fasilitas itu adalah mereka-mereka yang notabene-nya adalah fuqara. Karena orang-orang yang berkecukupan dan berkemampuan lebih
dengan kemampuannya mereka itu sudah mendapatkan fasilitas tanpa harus ada bantuan dari pemerintah. Oke. Jadi akhirnya menurut perspektif agama itu sebetulnya kayak pajak itu yang lebih penting itu karena sistem keadilan tadi, sistem keadilan. Bagaimana kemudian orang-orang yang dengan tingkat ekonominya cukup, kemudian mereka membayar pajak yang itu juga sebetulnya pengelolaannya akan kemudian diperuntukkan untuk orang-orang yang rawan ekonominya begitu, Ya. Gus. Nah, kalau kalau apa namanya, kalau menurut Gus itu sendiri, gimana sih tanggapannya agar agar pemerintah ini mampu menjaga nilai-nilai keberadilan tadi dalam sistem pengelolaan pajak yang memang hari ini juga saya bilang pajak itu cukup berdampak ya. Meskipun tadi ada individu-individu yang menyeleweng dan lain-lain itu kan soal lain. Nah, bagaimana sih sebetulnya kiat-kiat menurut Gus ini agar ini tetap pada sistem yang berkeadilan, termasuk juga masyarakat juga yang akhirnya nanti eh, apa paham dan kemudian taat pajak gitu. Itu komponennya banyak Pak ya. Komponennya ini pertama itu adalah dari dorongan dan nasihat serta bimbingannya para ulama. Yang keduanya itu dari ketegasan dan juga kewibawaan pemerintah di dalam menegakkan pajak itu sendiri dengan mewujudkan fasilitas yang bisa dihasilkan dari penarikan pajak itu. Nah, jika dua orang ini bisa memberikan gerakan yang positif, yang sifatnya kolektif, maka tentu yang di bawah itu ikut saja. Gitu ya. Makanya dari apa namanya, saya teringat ucapannya Gus Mus itu. Rakyat itu semuanya baik. Gus Mus itu pernah menyampaikannya, Kiai Haji Mustafa Bisri itu, Hmm. rakyat itu semuanya baik. Mereka tak diminta pun tetap bayar. Yang gak baik itu yang mereka yang di atas-atas itu. Yang pemangku wewenang kita Iya. gitu loh. Mereka sudah baik. Disuruh bayar pajak, mereka protes-protes juga tetap bayar. Iya. Dengan berat-berat juga tetap bayar. Sampai dikejar-kejar pajak tetap bayar, tanpa dikejar pun tetap bayar. Kami ini hanya minta transparansi dan kejelasan untuk apa? Pajak Dan itu. dengan pajak itu dan juga pembuktian daripada program yang telah diadakan itu. Oke. Nah, ketika ada pembuktian setelah penjelasan dari pajak itu untuk apa, tentu harus ada pembuktian dari kejelasan pajak itu. Berupa fasilitas-fasilitas Yang mereka rasakan ya. yang mereka bisa rasakan dari pajak yang ditarik itu. Nah, contoh yang sederhananya adalah ketika ketika pemerintah ini selalu bilang gini, Gus. eh Ayo bayar pajak karena pajak ini untuk pembangunan dan lain-lain. Jangan sampai pembangunannya hanya di wilayah perkotaan. Toh gitu ya. Toh juga ketika ngomongin itu saya bilang kalau ini tetap harus berkeadilan dan memang mengeneralisir. Akhirnya gini, Gus. Yang kita rasain kayak di Banten nih. Kita bayar pajak, dituntut bayar pajak, Pandeglang jalannya tetap rusak. Bayar pajak, Kota Serang jalannya masih banyak-banyak yang rusak. Cilegon juga, Citangkil, Jombang itu pada rusak. Ya artinya adalah tadi yang Gus mungkin bilang bahwa selain tadi laporan keuangan lah gitu ya, laporan keuangan penggunaan dan lain-lain, harus ada bukti realisasinya dong, ya kan? Harus ada bukti realisasinya dong. Mana nih? Kadang-kadang gini, ketika pemerintah itu dikik balik oleh tadi masyarakat, kalau menurut kata Gus Mustudo, apa mereka mau walaupun apa namanya tuh, walaupun protes tetap aja mereka mau bayar. Nah hari ini pemerintah berkewajiban membuktikan itu, di mana kemudian akhirnya masyarakat oh iya benar ada jalan ke rumah saya udah nggak becek lagi gitu, nggak rusak lagi Cibeber nih aman jalannya gitu. Nah Gus, kita tarik soal pajak ini ke generasi Gen Z lah, anak-anak muda. Seberapa apa namanya banyak ataupun seberapa besar tantangan untuk apa ya, tantangan terbesar pajak ini untuk golongan-golongan anak-anak muda gitu. Ini lebih kepada pola pikir Pak ya. Pola pikir. Ya, pola pikirnya Gen Z kan berbeda dengan
zamannya kita dulu kan, yang dimana kita itu masih Enggak, masih muda Mas. masih ya masih suka main layangan, masih Iya, masih iya. suka main gatik, masih suka nyolong apa jambu tetangga kan gitu. Survivornya kita itu lebih kuat Iya. naik kan, karena memang itu sebab fasilitas-fasilitas yang sudah mereka rasakan ini tentu akan menuntut fasilitas yang lain. Kenyamanan-kenyamanan yang telah mereka rasakan itu juga menuntut kenyamanan yang lain. Itu semakin banyak rasa nyaman itu dirasakan, maka semakin banyak tuntutan kenyamanan yang harus terwujudkan. Dari itulah akhirnya mungkin bisa dikatakan pajak saat ini tuh jauh lebih banyak modelnya daripada zaman dulu kan. Iya, iya, iya. Semua serba dipajakin gitu kan. Iya, apa-apa dipajakin. Kita ngerokok dipajakin, gede lagi. Dipajakin semuanya. Nah ini sebenarnya kembali kepada jangan pernah menuntut kepercayaan daripada warga. Nah, tapi dikembalikan lagi seberapa besar amanahnya sebagai orang yang memangku wewenang. Seberapa kuat amanah yang dijalankan dari para pemangku wewenang. Saya tetap kembali lagi kepada ucapannya ya Kiai Haji Mustafa Bisri itu, beliau menyatakan warga itu sudah baik, rakyat itu sudah baik. Yang masih belum baik itu ya mereka-mereka itu yang di atas yang punya perintah itu. Yang punya perintah itu kan. Kadang merintah tapi tidak melakukan kan gitu. Ya kami hanya bisa berbicara seperti ini kan itu. Tetap kembali kepada jalur bahwasanya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bagi kami selaku warga negara untuk tetap taat kepada ulil amri. Selagi ulil amri itu tidak memerintahkan dengan kebijakan yang bertentangan dengan syariat. Misalkan gini Gus, apa namanya, mungkin lebih penekanannya adalah anak-anak muda ini juga harus melek informasi persoalan pajak tadi ya. Persoalan pajak, persoalan apa namanya, pajak dalam pandangan agama Islam. Karena begini, Gen Z ini juga pada persoalan pajak, mereka itu kan Gen Z yang sekarang tuh anak-anak muda lebih kepada sifatnya apa namanya, wirausaha, yang dimana mereka bekerja belum apa-apa udah dikasih warning pajak dan lain-lain. Mungkin harus ada edukasi di sana. Yeah. Dimana kemudian ketika mereka punya potensi, mereka dikembangkan, tapi juga mereka harus diingatkan bahwa ada kewajiban yang harus dia bayarkan kepada negara gitu. Nah sebenarnya kembali kepada sini Pak. Kadang ada ucapan keluhan seperti ini. Kita ini membuat usaha dana-dana sendiri, duit-duit sendiri, usaha-usaha sendiri, tenaga sendiri. Itu kan. Capek-capek sendiri. Lalu ujug-ujug kok datang minta uang. Ini sumbangsinya mana benar? Ada juga kami itu seumpamanya. Ini bantuan. Sekian. Kamu bisa apa? Keterampilan kamu apa? Wajar dong ketika sudah dibantu lalu minta bagian. Nah itu kan. Ini kan dikeluhkan sama rata-rata teman-teman Gen Z kita kan. Nah ujug-ujug kita yang capek, mereka yang enak. Mereka yang tinggal tagih saja. Gak tahu bagaimana susahnya kami di bawah. Gitu. Nah dari sini juga mungkin rasa keadilan itu belum bisa terwujud. Dan ini Gus, Gen Z kan juga seneng gadget ya. Gadget. Dimana informasi-informasi pajak ini lagi hype banget gitu, lagi banyak banget dikonsumsi oleh kalangan-kalangan muda, yang akhirnya kayak misalkan banyak dana yang dikorupsi dan lain-lain, dari mulai pajak, dari mulai penggelapan pajak dan lain-lain. Itu juga akhirnya menjadikan teman-teman anak-anak muda ini akhirnya pesimis soal pajak. Nah, tips dari Gus itu sendiri, bagaimana sih cara ngeyakinin anak-anak muda pada persoalan kita ini punya kewajiban loh untuk bayar pajak? Nah, ini juga bentuk daripada media ini harus bisa menjadi bagian di dalam ketaatan sebagai warga negara kepada ulil amri. Ada biasanya kantor, ada istilahnya kantor berita yang memberikan masukan positif kepada masyarakat.
Gitu. Sehingga ini akan menjadikan mereka tergerak hatinya untuk melakukan kewajibannya selaku warga negara. Bagaimanapun juga, sebandel-bandelnya kita ini adalah bagian daripada negara ini yang punya kewajiban di dalam menjaga negara ini. Nah, oleh karenanya sudah semestinya media-media baik itu yang sifatnya individu ataupun yang media yang dimiliki oleh pemerintah itu bisa menggambarkan dan juga membuktikan bahwasanya pajak yang ditarik ini betul-betul bisa memberikan kemanfaatan secara luas. Tidak hanya bagi warganya, tapi juga secara umum. Bahkan turut andil di dalam kedamaian dunia, bahasanya kan gitu. Nah, kalau orang ini kan turut andil di dalam kedamaian dunia dan akhirat. Jadi bagian daripada superhero gitu, Gus. Itu kan, bagaimanapun juga kita bagian daripada itu. Nah, Gus, apa sih sebetulnya kayak langkah-langkah konkret ya anak-anak muda zaman sekarang untuk memberikan kontribusi kepada negara, ya khususnya pada wilayah pajak? Karena mungkin gini, pajak itu juga akan berlaku manakala perorangan, perusahaan ataupun perkumpulan yang melakukan aktivitas kinerja, baik dia kemudian nanti mempunyai aset apa namanya yang bergerak atau tidak bergerak, yang itu juga memang harus dibayarkan pajaknya. Apa sih kiat kita kayak misalkan teman-teman Ansor nih untuk ngingetin juga ke masyarakat, jangan hanya bisa nuntut ke pemerintah dong, akhirnya kita juga harus punya kontribusi ke negara gitu. Ya, kembali lagi kepada jargonnya hubul waton minal iman ya, pesan spiritualnya itu. Kembali lagi kepada slogan yang sering kita ungkapkan dengan gegap gempita. Hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada tanah air ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang taat kepada ulil amri. Walaupun itu berat, walaupun itu terpaksa, walaupun ngedumel ya, walaupun dari Allah ya kan, tetap bahasanya Pak, yang namanya perintah itu yang penting terlaksana. ABS. Nah, atau terlaksana, walaupun tidak sesuai target, yang penting terlaksana gitu ya. Karena kalau kita mencari yang ideal, tentu sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan yang sempurna. Betul. Ya tetap aja ya sahabat-sahabat bahwa ya pemerintah kan juga diisi oleh orang-orang, manusia-manusia bukan malaikat bro. Gitu. Jadi pasti ada dia di mana pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Artinya pemuda juga punya peran untuk mengawasi tadi. Iya. Maka menurut Gus sendiri apa namanya cara anak-anak muda mengawasi pajak itu mungkin bisa memantau di media sosial atau mungkin juga mereka bisa memantau kondisi realitas yang terjadi di daerahnya masing-masing. Karena saya pikir gini Gus, apa namanya ketika di perkotaan mereka kan pasti kalau di perkotaan saya pikir bayar pajak itu menjadi sesuatu hal yang tidak lagi tabu gitu. Kalau di perkampungan itu kan masih tabu Gus. Kayak misalkan pemerintah desa udah nggak mau lagi minta pajak karena cuma 3.000 satu SPPT, 3.000 rupiah dikali 2.000 rumah kan juga bidang tanah juga kan lumayan gitu. Oh, iya. Nah artinya teman-teman pemuda ini ngontrolnya itu menurut Gus itu selain tadi seperti apa sih gitu teman-teman anak-anak muda ini bisa nggak gitu ngontrol? Lebih kepada media ya. Media ya. Media karena memang lebih kepada karena memang sekarang digitalisasi dan juga banyak orang yang melek teknologi. Hal ini ajakannya itu lebih kepada media karena ini lebih mengena ke dalam ruang hidup mereka. Hampir bisa dikatakan mereka itu tidak akan pernah lepas dari teknologi untuk zaman sekarang. Iya betul. Nah, makanya itu yang dulu itu apa kalau misalnya ke toilet itu cuma bawa rokok, sekarang sudah bawa ML. Iya kan. Itu sudah ini menunjukkan bahwasanya dari siapa itu. Seperti menjadi jimat kan itu. Makanya lebih kepada pendekatannya itu ada pendekatan media. Bagaimana dari media itu menggambarkan dan juga menjelaskan tentang pajak itu secara sederhana dan juga pembuktiannya secara konkret dan nyata. Oke, Gus. Nah ada nggak sih Gus pesan-pesan spiritual buat teman-teman anak-anak muda atau masyarakat pada umumnya
soal pajak dalam pandangan agama Islam ini. Karena mau nggak mau, satu sisi kita sebagai anak gerakan pemuda Ansor ini yang punya jargon tadi hubul watun minal iman, kemudian juga ini mendorong masyarakat untuk ayo sadar pajak atau bagaimana, ada pesan-pesan begitu. Salah satunya itu yang dipesankan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu ada alaikum bil jamaah. Fa inna fiha rahmatun wa tafarruqu adzabun, itu kan. Tetaplah kalian di dalam berjamaah dan juga berkumpul bersama untuk memenuhi hajat bersama. Sehingga menjadi sebuah komunitas yang bisa menunjukkan kebaikannya, menjadi pionir akan komunitas yang taat kepada pemerintahnya, walaupun tidak seideal yang Kita bayangkan, tetap masih ada ketaatannya itu. Dan itu untuk masyarakat. Nah sekarang untuk pemerintahnya, Gus. Kalau untuk pemerintahnya, iya kan, kalau kita lihat itu lebih dikedepankan apa istilahnya itu syafaqatu warahmah kan, itu rasa peduli, perhatian, menyayangi kepada rakyatnya kan. Dan bagaimanapun juga ini adalah bagian daripada amanah yang tidak boleh dikesampingkan dan tidak boleh disia-siakan. Karena itulah sebagai pertanggungjawaban, sebagai pemangku wewenang kelak di kemudian hari. Harapannya pemerintah tetap diberikan kekuatan zahir batin untuk Amin. bisa menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab dan istiqomah di jalan yang benar. Oke, Gus, ini pesan yang mungkin sangat menyentuh, dan mudah-mudahan ini Pak Prabowo juga harus dengar, dan kasih caption nih, Pak Prabowo harus dengar gitu dari Gus Mubin. Pak Andrasoni juga harus dengar sih kayaknya, termasuk Bupati Wali Kota juga harus dengar. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, tadi sudah sangat panjang diuraikan oleh Gus Mubin pada persoalan pajak dalam pandangan hukum syariat dan pajak hukum negara. Artinya bahwa kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menjaga negara kita, memelihara, mengelola negara kita dengan baik. Kita memelihara, menjaga dan mengelola ini adalah dengan cara kemudian kita membayar pajak. Karena tadi sudah disampaikan bahwa membayar pajak itu bagian daripada kefarduan bagi seluruh dan segenap warga bangsa Indonesia. Karena ini perintahnya bukan lagi boleh, tetapi ini emang sudah fardu karena perintahnya lahir daripada pemerintah, sebagaimana Allah sudah menyebutkan bahwa kita ini salah satunya adalah wajib untuk taat kepada atiullah wa atiur rasul dan wa atiul amri minkum ya. Jadi kita ini wajib untuk mengikuti ulil amri. Makanya ketika Pak Presiden melalui Menteri Keuangan soal pajak dan lain-lain, kita ikutin. Selama itu benar dan selama itu memang untuk kemaslahatan masyarakat, kita dukung program pemerintah itu. Tetapi kalau memang tidak maslahat, nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih banyak, Gus. Waktunya ini mencerahkan. Pesan untuk sahabat-sahabat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ansor Banten. Terima kasih, saya Cali, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.